Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, yang hormati jajaran staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Saya hormati rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Klaten, dan yang saya sampaikan teman-teman peserta SKPT 20. Pertama-tama dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat berkumpul suasana online dengan keadaan sehat walafiat dalam kegiatan SKPT 20 Kabupaten Klaten. Sebelumnya saya ini adalah bukan dengan membaca basmalah bersama-sama. Dahulu kenalkan saya dari Rahmawati selaku staf Bawaslu Kabupaten Klaten. Di sini menjadi moderator selama eksekusi ini berlangsung. Baik, perlu kita ketahui bahwa SKPT 2020 melibatkan dan pengawasan jalan ekonomi dari Belanda tidak bisa melakukan pengawasan secara sendiri. Juga melakukan masyarakat ini diharapkan untuk turut dalam pengawasan pilkada. Nah, untuk mengembalikan hal tersebut perlu adanya sosialisasi, transfer pengetahuan dan keterampilan. Atas dasar tersebut, Bawaslu menginisiasi untuk membentuk sebuah sekolah kader pengawas partisipatif atau yang bisa disebut SKPT. Sudah dimulai dari tahun 2000. Kemarin sudah ada kader pengawas dan juga sudah melakukan pelatihan di Bogor. Nah, untuk SKPT tahun ini memang dilakukan secara daring. Ada juga keadaan COVID-19 dan juga memang untuk adanya perkembangan teknologi yang lakukan untuk mempermudah tersebut. Selama SKPT dimulai pendaftaran, seleksi peserta, pembelajaran audiovisual, dan saat ini yang kita lakukan adalah diskusi daring. Dan selanjutnya nanti yang terakhir kalian akan melakukan ujian daring. Jadi semua yang sudah didapatkan nanti kalian harus mengikuti ujian daring untuk bisa lulus sebagai pengawas partisipatif Bawaslu. Nah, selain itu diharapkan dari pembentukan SKPP ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada, serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawas partisipatif. Mungkin itu sebagai gambaran teman-teman selama SKPP dari ini berlangsung. Kan selama ini banyak yang tanya nanti SKPP ini itu seperti apa. Nah, sebenarnya gambaran umumnya seperti itu. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyaksikan arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fajar Saka SHMH, yang akan ditampilkan melalui mohon. Sebelum itu, SKPP yang di rumah mohon untuk berdiri dan untuk
Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami, dipelajari. Kurang lebih ada 50
audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua. Dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Kan situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan ini terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi, selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian, selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan juga Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bapak Arief Fakutum SPP disilakan. Kawan-kawan semua yang ada melakukan bukan edukasi
Jadi harapannya dengan adanya sekolah kader kawasan partisipatif ini nanti akan ini jadi yang aktif teman-teman itu berupaya untuk supaya masyarakat berpikir dalam kawasan karena sejak pengawasan masyarakat nanti akan dilakukan oleh teman atau supervisor daripada beberapa hal terkait yang kita pada ini sampai dengan kasus yang kita dalam diskusi pada hari ini. Itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di sini telah bergabung Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada Ibu Sri Bani CSMU selaku penindakan Bapak Rafi selaku koordinator Humas Bawaslu Provinsi Tengah. Kami persilakan dan kepada SKPP Bawaslu Kabupaten Klaten. Halo, ya. Halo, dengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Ibu. Silakan, selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Ini suaranya kok saya putus-putus ya? Penerimaan di tempat saya atau semuanya ini? Saya lihat ada Pak Rafiuddin juga ini ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik nanti ya ketika saya bicara. Jadi pertama-tama saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Yang saya hormati teman-teman Bawaslu Kabupaten Klaten ya. Ada Pak Arief ya, ini divisi pengawasan, kemudian ada Pak Trianto ya, divisi hukum, kemudian ada Pak Milkan ya, ini sengketa, kemudian Bu Tri Hastuti, ini divisi PP ya. Kemudian ada nah ini siapa ini saya lupa. Dina. Ya, Mbak Dina ya. Ini SDM ya. SDM dan organisasi. Yang saya hormati juga Kasek beserta jajarannya Bawaslu Kabupaten Klaten. Kemudian yang saya hormati juga Pak Rafiuddin ya, anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang ikut juga untuk memantau ya acara web diskusi SKPP pada pagi hari ini. Kemudian Sani ya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang mandegani acara ini dan juga adik-adik atau teman-teman ya, ini pasnya ya. Saya biasa panggil teman-teman saja ya. Teman-teman peserta SKPP Kabupaten Klaten ya. Senang sekali bisa bergabung ya pada pagi hari ini ya, di tengah-tengah saya yakin kalau weekend ini teman-teman juga sebenarnya punya agenda
acara keluarga ya, tetapi menyempatkan diri untuk mengikuti sedikit mungkin dari saya ya. Jadi kalau kita melihat pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini akan berbeda dengan pilkada-pilkada pada tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pilkada pada kali ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19. Ya. Jadi ini kali pertama kita memiliki satu kesempatan ya, di mana pilkada dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentu saja ini akan memiliki resiko ya atau konsekuensi dalam penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Dari sisi anggaran ya pertama, kemudian yang kedua itu dari sisi pengawasan, dari sisi penanganan pelanggaran yang ketiga. Ini yang krusial sekali, 3 hal itu. Nah, Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang melakukan atau menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ya. Kalau saya membaca referensi itu punya idea itu ada 15 negara yang melakukan pilkada dalam durasi waktu Juni sampai November 2020 ya. Jadi saya contohkan misalnya negara Malawi, kemudian negara Jordan, kemudian ada Malaysia ya, kemudian ada Australia, kemudian yang terakhir bulan November 2020 itu nanti Amerika Serikat, Pilpres dia. Ini memang jadi karena pandemi COVID-19 ini memang melanda dunia, jadi mau nggak mau memang negara-negara ini hampir semua itu terkena. Tetapi dari referensi kita mengetahui bahwa mereka tetap melaksanakan pilkada sebagaimana kita di Indonesia. Ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti penyelenggaraannya bisa tidak mengurangi kualitas ya, sebagaimana pilkada-pilkada yang dilakukan tidak di tengah pandemi COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah saya kemukakan bahwa pilkada kali ini rasa beda ya. Maka teman-teman SKPP daring, saya berharap setelah bekal pengetahuan yang sudah didapat ini, dia nanti bisa diimplementasikan di lapangan. Karena kebetulan kan Kabupaten Klaten ini punya pilkada tahun ini ya. Jadi diimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Tentu saja dalam mengimplementasikan ilmu yang harus dimiliki oleh teman-teman SKPP adalah bekal pemahaman peraturan perundang-undangan ya. Nah, mungkin nanti sih peraturan perundang-undangan terutama Perbawaslu dan PKPU. Karena sekarang ini baik penyelenggara Bawaslu maupun KPU sedang running untuk melakukan revisi-revisi peraturannya ya, disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Seperti kita kemarin Bawaslu itu juga melakukan revisi temuan dan laporan pemilihan ya pilkada. Kemudian juga dilanjut Perbawaslu revisi Perbawaslu 13/2017 tentang administrasi TSM. Kemudian dilanjut Perbawaslu 4 ya 2019 tentang kode etik pengawas ad hoc. Nah, saya kira juga KPU melakukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman sekalian, meskipun setelah selesai pembekalan atau SKPP daring, giat SKPP daring ini, teman-teman tetap harus melakukan update peraturan. Fungsinya apa, manfaatnya apa? Ya nanti kalau misalnya teman-teman mau mengimplementasikan ilmunya, itu tidak salah tafsir ya. Karena ternyata peraturan perundang-undangnya sudah ada revisi ya, sudah ada revisi. Jadi nanti mencegah salah tafsir teman-teman dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Nah, teman-teman sekalian,
jangan lewatkan sedikit pun penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Klaten ya. Karena sekali lagi karena ini di tengah pandemi COVID-19 tentu saja ini menarik sekali. Saya contohkan misalnya di pengawasan ya, pengawasan ketika nanti kampanye misalnya. Kalau kita membaca di rancangan PKPU ya, itu ada kampanye rapat umum yang dilakukan melalui daring meskipun ada pembatasan misalnya. Atau misalnya metode kampanye lain ya yang sifatnya mengumpulkan orang meskipun ada pembatasan jumlah orangnya ya, tetapi itu dapat dilakukan melalui metode teknologi dan informasi, metode daring. Nah, ini teman-teman sekalian bisa nanti kemudian berpikir, wah kalau metode daring kemudian model pengawasannya seperti apa ya. Dan kalau metode daring pengawasannya berarti juga menggunakan daring. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nah kemudian kalau misalnya nanti ada dugaan pelanggaran, lalu bagaimana pengawas pemilu ini melakukan penanganan ya? Saya contohkan ini pemantik diskusi ya, ketika ada misalnya nanti dugaan pelanggaran pidana pemilu yang namanya politik uang misalnya. Nah, selama ini ketika kita pemilu maupun pilkada, kalau ada dugaan pelanggaran politik uang, ini memang sangat sulit untuk ditangani. Ya, karena apa? Karena unsur-unsur di pasal dugaan pelanggaran politik uang ini sifatnya kumulatif. Ya. Terutama sekali keberadaan barang bukti. Ya. Logikanya kan bagaimana kalau barang buktinya saja tidak ada, kok subjek hukumnya bisa dikenakan dugaan pelanggaran politik uang, kan gitu teman-teman. Nah, nanti kalau ada dugaan pelanggaran politik uang, sementara pelaksanaan tahapannya itu yang diawasi itu melalui metode daring, bagaimana caranya pengawas pemilu ini menemukan barang bukti? Ya, sementara ini kan melalui daring ya. Nah, ini kan sangat menarik sekali untuk dikaji ya, untuk dilihat, untuk dicermati ya. Kemudian syukur-syukur teman-teman bisa kemudian memiliki inisiatif untuk melaporkan ya sebagai pengawas partisipatif. Jadi terus terang ini nanti merupakan satu hal yang agak sedikit menyulitkan ya penyelenggara pengawas pemilu dalam hal ini untuk melakukan penanganan pelanggaran, harus membutuhkan ekstra kreativitas ya, sikap ya, progresivitas ya. Sikap yang progresif dalam melakukan penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran, terutama pidana pemilihan. Kalau administrasi, oke lah. Kalau administrasi kita bisa karena barang buktinya itu bisa kita lihat, kita baca ya, berupa bentuk administrasi. Tetapi kalau pidana pemilihan agak-agak susah ya. Makanya kemudian nanti memerlukan strategi dari pengawas pemilu untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah, teman-teman sekalian, harapan saya pribadi ya, juga saya yakin teman-teman komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada teman-teman sekalian adalah tidak berhenti pada pembekalan SKPP daring ini. Ya. Jadi nanti tetap teman-teman melanjutkan, ya, baik bekal ilmu pengetahuan ini bisa teman-teman sekalian gunakan untuk pembuatan misalnya TA, tugas akhir, atau misalnya skripsi atau bahan diskusi antar sesama teman ya, baik itu mahasiswa maupun masyarakat lainnya, unsur masyarakat lainnya. Karena kalau misalnya nanti teman-teman hanya berhenti sampai di pembekalan, kemudian dia selesai, ya, kemudian tidak diimplementasikan, ya, nol, tidak seperti yang sekarang, karena sekarang ini sudah di kepala ini sudah banyak sekali materi. Nah, Pilkada 2020 ini harapan semua pihak ya, baik penyelenggara maupun unsur masyarakat, ini nantinya tidak akan mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri ya. Kalau kita lihat
kriteria pemilu yang berkualitas itu kan satunya kan ada partisipasi masyarakat ya, kemudian ada lembaga penyelenggara yang independen, parsial dan netral ya, profesional. Kemudian juga ada penanganan pelanggaran yang mempunyai kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang tepat waktu. Ini beberapa unsur ya dari pemilu yang berkualitas, kriteria pemilu yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan unsur-unsur ini ya, beberapa unsur ini tidak terkurangi ya kualitasnya ketika nanti pilkada ini diselenggarakan meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, nantinya saya berharap di web diskusi kali ini teman-teman asah ya, teman Bawaslu Kabupaten Klaten ini nanti tidak diragukan lagi ilmunya ya, sehingga teman-teman bisa beradu diskusi di sini. Jadi kalau misalnya belum paham, tidak jelas, kabur, bingung gitu ya, tanyakan di sini teman-teman ya. Ini waktunya teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya saya kira ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga nanti teman-teman bisa jelas, paham ya, sehingga bekal ini nanti bisa maksimal didapat. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira itu cukup dari saya ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian hingga saat ini ya. Ini kalau saya lihat banyak sekali ya, ada berapa ini? 40-an ya. Nah ini terima kasih ya sekali lagi. Kemudian selamat berdiskusi teman-teman sekalian ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bawaslu Kabupaten Klaten yang sudah menyempatkan waktu menemani teman-teman SKPP daring ya. Mau nggak mau memang harus ya ini ya untuk berdiskusi pada Sabtu pagi hari ini ya. Selamat berdiskusi, semoga ilmunya menjadi berkah barokah ya. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon diri ya Mbak, live. Halo? Saya yang disuruh. Tidak terdengar tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, Bawaslu Klaten yang saya hormati, mulai dari yang paling senior ini, Mbak Trihastuti, ya, kemudian Mas Arief, Ketua, kemudian Mas Trianto dan Mas Milkan yang sama-sama kelahiran 84, kemudian yang paling muda Mbak Dina, kelahiran 86 ya, moderator dan Bu Ana tadi juga sudah gabung, yang saya cintai juga, peserta SKPP yang saya muliakan. Saya singkat saja. Yang pertama, selamat bergabung dengan keluarga besar Bawaslu di Klaten. Kita belajar bersama, kita melakukan proses-proses secara bersama-sama. Maka pesan saya adalah, kalau misalnya rekan-rekan punya ide, gagasan tertentu, silahkan sampaikan kepada kami untuk kita bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi. Bawaslu adalah badan publik yang dia harus terbuka, ruangan yang dipakai oleh rekan-rekan 5 komisioner itu juga sebenarnya ruang publik
belajar sama-sama. Apalagi di pertemuan, maka saya menantang kepada peserta SKPP, silahkan. Kemudian yang kedua, gunakanlah kewajiban kita sebagai warga negara untuk melakukan bersama-sama Pilkada 2020 di Klaten yang mulai 15 Juni nanti tahapannya sudah akan dimulai. Pencoblosannya pada tanggal 9 Desember. Kalau jenengan mengetahui adanya dugaan pelanggaran, mari diskusikan, bisa dilaporkan, bisa disampaikan. Bawaslu memang punya banyak jajaran, tapi bagi mendorong penegakan kedaulatan rakyat, maka saya mengajak rekan-rekan semua untuk mengawasi secara bersama-sama. Tidak hanya terkait dengan pilkada, tapi ke depan rekan-rekan juga bisa melakukan upaya-upaya di dalam kerangka untuk kepentingan publik. Sampean-sampean pasti memiliki media sosial. Mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang baik, yang ada kaitannya dengan kepentingan publik, yang mencerahkan, yang informatif, yang memiliki hari ini pesan informasi di media sosial sudah sangat luar biasa. Penetrasi media, salah satunya media sosial ini juga sangat luar biasa begitu. Soal kemudian kontennya bagaimana, konten-konten pilkada, pengawasannya bagaimana, ini mari kita diskusikan, mari kita bicarakan untuk ke depannya. Saya kira teman-teman di Bawaslu Klaten dari mulai Mas Arief, Mas Trianto, Mbak Dina, kemudian juga Mbak Tri Hastuti, kemudian juga Mas Muhammad Milhan, saya kira cukup terbuka untuk melayani dengan semua, karena esensi daripada keberadaan Bawaslu Klaten ini juga bagian dari badan publik begitu. Bisa japri, bisa datangi kantor Bawaslu Klaten, bisa melalui email, bisa telepon, dan lain sebagainya. Kita menunggu ide-ide kreatif untuk kemudian kita berkolaborasi dengan rekan-rekan peserta SKPP begitu. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Forum ini sebenarnya adalah milik teman-teman peserta SKPP. Monggo untuk kemudian disampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun usulan ide kreatif dan lain sebagainya. Mohon masukan ke Bawaslu Klaten. Suaranya kayaknya kok agak putus-putus ya, tapi tadi Bu Ana tidak begitu. Nggak tahu bagaimana caranya agar mungkin mic-nya didekatkan atau kabelnya mungkin ada yang agak putus atau gimana begitu, agar bisa diperbaiki begitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Salam untuk Anda semua. Sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tombol mute-nya itu dihidupin dulu, Mbak. Cek, bisa didengar? Bisa, Mbak. Selanjutnya yaitu akan mendengarkan di Kader Pengawas Pemilu tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Kota Tangerang Selatan,
kita mengenal pengalamannya, bagaimana dia mengikuti SKKP selama di SKPP di Bawaslu Republik Indonesia. Kepada Mbak Salamah ini menjadi kader pengawas pemilu. Kepada saudari Salamah Nur Aini SH dipersilahkan. Sudah terdengar, Mbak? Kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Pak Arif Fatur Rahman, dan seluruh jajaran komisioner yang saya hormati, serta kepada peserta SKPP daring yang saya banggakan, sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua. Selamat bergabung, belajar bersama gitu, khususnya mengenai dunia pengawasan. Di sini kita belajar bersama aja dan tidak saling menggurui sih. Dan, memberikan sharing gitu ya tentang pengalaman selama saya tuh mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif tahun 2019. Jadi awalnya kenapa kok bisa ikut SKPP itu karena mungkin awalnya itu kan saya pernah jadi relawan demokrasi gitu ya di KPU Kabupaten Klaten untuk pemilu serentak kemarin tahun pemilihan presiden sama pemilihan caleg yang serentak itu. Dari situ kayak tertarik aja gitu sama dunia kepemiluan, apalagi setelah tahu bagaimana sih pangannya, apalagi dengan peran-peran pemuda di Klaten sendiri kan kayak kepemilian tuh kayak tergolong minim sih dan masih banyak banget yang apatis gitu, makanya sama kegiatan kepemiluan. Dan kemarin itu kebetulan ada pendaftaran SKPP, jadi mencoba untuk ikut daftar dan alhamdulillah lolos. Dari Kabupaten Klaten itu cuma diambil 1 dan berangkat di Bogor. Jadi tempatnya itu di Bogor, tempat sekolah kader pengawasan partisipatif itu di Bogor selama 2 minggu dari 25 September sampai 8 Oktober. Untuk pesertanya itu terdiri dari 15 provinsi. Jadi setiap kabupaten itu kan perwakilannya 1. Nah, dari 15 provinsi itu ada sekitar 100 kabupaten atau kota, di mana itu diambil yang besok itu akan melakukan pilkada. Jadi kota atau kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Itu diambil satu-satu per kabupaten. Untuk pengalamannya sih di sana 2 minggu itu kita dapat sekali mengetahui gitu ya, banyak sekali materi yang kita dapatkan. Kayak misal tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia itu seperti apa, lalu penyelenggara pemilu itu di Indonesia seperti apa, dari segi penyelenggaranya, terus sistemnya, lalu penegakan hukumnya seperti apa, kayak gitu. Itu sih, jadi selain materi, kita juga, kalau saya pribadi gitu merasakan di sana tuh Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kayak kerasa sekali gitu, karena kan dari 15 provinsi itu kita dijadikan satu, kita tukar pikiran satu sama lain dengan mungkin kultur yang berbeda, kita bisa berdebat gitu ya, berdebat dengan sehat, saling memberi masukan, saling bertukar cerita, mungkin masalah budaya atau tantangan pengawasan, setiap daerahnya kan berbeda-beda gitu. Itu sih pengalamannya. Dan pasti juga dari narasumbernya itu sangat keren-keren sekali sih. Jadi pematerinya itu ada yang dari akademisi kayak dosen, terus ada juga yang dari praktisi, dari elemen pemantau pemilu, terus juga ada yang mantan komisioner Bawaslu Jawa Barat gitu. Jadi dari segi pemateri udah keren, materinya juga sangat dapat mudah diterima. Dan setelah materi itu selesai,
di hari-hari hari ke-10 itu ada kayak studi lapangan gitu. Jadi studi lapangan itu setelah kita dapat materi, kita mencoba aktualisasikan itu ke wawancara ke warga-warga. Jadi kan kebetulan di desa daerah kita, tempat kita sekolah itu kan sedang ada penyelenggaraan Pilkades. Nah, kita terjun di situ mewawancarai dari calonnya, terus penyelenggara seperti BPD, terus juga dari elemen polsek juga, polisi, itu juga kita wawancarai. Jadi kalau dari calon mungkin dari yang petahana itu seperti apa, terus dari yang udah mencalonkan dulu tapi tidak terpilih lalu mencalonkan lagi, itu kan pasti berbeda-beda ceritanya dan itu mungkin bisa jadi titik balik buat kita gimana sih cara mengawasi gitu setiap setiap elemennya kan berbeda-beda. Seperti petahana itu kan biasanya mereka lebih punya kekuasaan gitu ya, kekuasaan. Jadi lebih kita tuh kayak mengawasi bagian yang rawan-rawan. Kan biasanya kalau udah punya kuasa kan biasanya gampang banget kan menggunakan kekuasaan itu, kayak gitu. Nah mungkin setelah studi lapangan, baru kita diskusi lagi, kira-kira pengawasan seperti apa, terus kita mau membangun komunitas basis seperti apa di daerah-daerah kita. Itu sampai hari terakhir itu kayak penyusunan karya tulis. Jadi penyusunan karya tulis itu kita menuangkan ide-ide kita, terkhusus kayak misal kita mau setelah SKPP kita mau melakukan kegiatan apa kayak gitu. Kegiatan apa, khususnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan, jenis-jenis pelanggaran, terus cara pelaporannya seperti apa kayak gitu. Ya mungkin itu sedikit sih garis besarnya yang saya dapatkan selama saya sekolah di Bogor, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2019. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa mungkin nanti ada sesi pertanyaan atau seperti apa lewat chat atau seperti apa gitu moderator. Baik, Aini. Terima kasih atas ceritanya, pengalamannya selama menjadi kader pengawas. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti biar langsung ke komisioner gitu aja ya. Oke, teman-teman. Masuk ke acara inti, kita akan berdiskusi dan tentunya juga ada penyampaian pendalaman materi oleh koordinator divisi hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Bapak Fitrianto SMH. Silakan. Terima kasih Mbak Sinan cantik. Suaranya nggak ada, Pak.
Halo, ada suaranya? Ada ya. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya dari semuanya? Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Rofiuddin selaku Komisioner Bawaslu Provinsi dan tadi Bu Ana Sudali. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan semua anggota Bawaslu Kabupaten Klaten yang tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adikku semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu, peserta sekolah pengawasan partisipatif tahun 2020 via daring. Kenapa tahun 2020 via daring? Kemarin 2019 kita tatap muka yang tadi sudah disampaikan oleh D. Aini Salaman kemarin kan di Bogor. Nah, sudah merasakan tidur di hotel itu kemarin di Salaman gitu ya. Untuk saat ini karena kondisi pandemi COVID-19, SKPP dilakukan secara daring. Nah, baik sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, nanti kami di sini untuk diberi mandat untuk memandu jalannya nanti diskusi, memantik jalannya diskusi yang mana kemarin tentunya sahabat-sahabat Bawaslu sudah banyak sekali mendapatkan materi-materi di sekolah daring kemarin. Sudah banyak sekali tentang apa itu pengawas pemilu, tentang tata cara penanganan pelanggaran, tentang pemantauan pemilu dan sebagainya. Nah, baik, nanti kita sampaikan sedikit pengantar. Silakan share materinya, Mas Rizky. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sebelum nanti kita memulai diskusi, nanti silakan teman-teman semuanya kita gunakan media daring ini semaksimal mungkin untuk kita sama-sama berdiskusi apa-apa kemarin yang teman-teman yang sudah dapatkan di sekolah daring kemarin, yang mana kemarin teman-teman sudah banyak sekali tentunya mendapatkan ilmu dan tentunya kami ucapkan selamat. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu yang telah lolos tahap berikutnya yang kemarin 62 sekarang menjadi 41 dan ini teman-teman sudah menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu dalam konteks dalam hal ini menjadi keluarga Bawaslu sebagai pengawas partisipatif. Kemudian teman-teman semuanya, sedikit nanti kita sebelum masuk materi untuk memulai diskusi ini perlu kami kenalkan. Tadi sudah dikenalkan juga walaupun tapi secara detail nanti juga kita sampaikan. Baik, yang pertama tentunya ya langsung slide berikutnya Mas untuk tujuan SKPP dulu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua juga dan juga oleh Komisioner Bawaslu. Mantap. Ya, SKPP daring ini teman-teman semuanya mengulang lagi apa dari tujuan SKPP daring ini tentunya teman-teman semuanya diharapkan nanti meningkatkan pengawasan dalam ini Bawaslu tadi sudah disampaikan bahwa tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari partisipasi masyarakat. Tadi sudah di depan menyampaikan salah satunya adalah ini untuk meningkatkan pengawasan yang berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua tentunya tujuan dari SKPP ini adalah sarana edukasi pemilu terhadap masyarakat, baik pemilu maupun pilkada. Nah, di sini kita mengenal istilah pemilu dan pemilihan. Kalau pemilihan untuk pemilihan kepala daerah, pemilu itu adalah untuk legislatif DPR RD, DPR RI maupun DPD dan Presiden. Nah, kemudian juga yang ketiga tentunya SKPP daring ini bertujuan untuk pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pemilu kada yang berkesinambungan. Nah, ini yang kita harapkan bahwa
pengawasan ini tidak berhenti di penyelenggara saja. Bawaslu, pengawas kecamatan, pengawas desa, pengawas TPS, tetapi ini kita berkesinambungan, kita libatkan masyarakat untuk aktif, paling tidak memberi informasi awal pada Bawaslu dan jajarannya, aktif melaporkan setiap terjadi dugaan pelanggaran di lapangan nanti. Apalagi ini di Klaten, besok di bulan Desember ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2020. Nah, nanti diharapkan dengan adanya SKPB nanti sahabat-sahabat Bawaslu semuanya bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat selama sekolah daring ini di masyarakatnya masing-masing. Yuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat untuk sadar, untuk menumbuhkan kesadaran tentang demokrasi di negara kita, di masyarakat kita, di daerah kita. Minimal paling tidak masyarakat itu berani untuk melapor dan menolak segala bentuk money politik. Minimal itu. Dan juga tentunya menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpin wakil-wakil kita. Nah, kemudian juga yang keempat, bahwa sekolah kader pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk menciptakan aktor-aktor pengawas atau kader penggerak pengawas partisipatif di semua lapisan masyarakat di daerah kita. Nah, mungkin siapa tahu Anda nanti setelah sekolah daring ini, sekolah kader pengawasan, siapa tahu nanti kalau sudah berumur 25 tahun bisa daftar, kelak nanti daftar pengawas kecamatan, pengawas desa, pengawas TPS, atau bahkan sudah nanti berumur 30 tahun bisa menggantikan kita mungkin sama-sama berkompetisi untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, menjadi Bawaslu kabupaten, bahkan juga bisa menjadi Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI. Nah, ini semangat teman-teman, silakan gantungkan cita-cita setingginya, dimulai dari sekolah daring ini menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya tentang dunia pengawasan pemilu. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat semuanya, next. Selanjutnya apa yang diharapkan dari sekolah kader pengawasan partisipatif ini? Tentunya kita mengharap ada jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya ini nanti peserta didik sekolah kader pengawasan partisipatif ini mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat pengawasan pemilu secara partisipatif minimal di daerahnya, di desanya, di RT RW-nya, di dusun-dusunnya masing-masing. Nah, kemudian juga jangka panjangnya tentunya program ini yang tadi di depan sudah saya sampaikan, ini adalah berkesinambungan dan menjadi model, menjadi prototipe pengawasan pemilu yang mana bisa dilaksanakan di pemilu-pemilu maupun pilkada-pilkada tahun-tahun berikutnya, sehingga seluruh lapisan masyarakat ini terlibat aktif dalam pengawasan pemilu secara menyeluruh di setiap tahapan pilkada maupun pemilu. Baik, lanjut. Nah, ini teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu yang perlu kami juga kenalkan struktur organisasi dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Mungkin yang dari ujung mana ya, kiri ini yang paling gemuk, yang paling imut-imut ini, nah ini Bapak Muhammad Milkan SHI. Ini Koordif penyelesaian sengketa dari Kecamatan Wonosari. Mungkin ada yang dari Wonosari. Ini rumahnya dekat Belakang Jenang. Kalau nanti ewu bisa kontak gitu ya, Mas Pak Muhammad Milkan SHI, Koordif penyelesaian sengketa maupun tidak menyelesaikan sengketa di antara kita, tetapi sengketa di antara hati kita. Ini tadi yang kaosnya yang dipakai Pak Rofi tadi kan semoga tidak ada sengketa di antara kita, atau tadi menghindari sengketa di antara kita. Oh, selesaikan sengketa dengan musyawarah gitu. Kemudian berikutnya ini yang juga ibu kita yang paling cantik di samping saya ini. Nah, ini Ibu Tri Hastuti. Ibu Tri Hastuti SH ini adalah Koordif penanganan pelanggaran.
Nah, ini nanti setiap mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di Klaten ini yang mengkoordinasikan adalah Bu Tri Astuti ini dari Kalikotes. Nah, sebentar lagi Bu Tri Astuti ini juga mau lulus magister hukum dan juga kebetulan Bu Tri Astuti ini juga masih punya anak gadis yang masih lajang gitu kan. Nah, ini Bu Tri Astuti dari Kalikotes, tempatnya di Jimbung. Mungkin teman-teman pernah ada yang pernah main ke Jimbung. Kemudian berikutnya yang tengah ini yang paling ganteng Dewi itu lah, Rene Tunggale karena dure sudah 1 meter itu lah. Nah ini 110. Ini Bapak Arif Fatur Rahman SIP. Nah, SIP itu sarjana ilmu pemerintahan, ilmu politik. Kalau di akademik mungkin kalau diplesetkan sarjana enggak jadilah. Nah ini Ketua merangkap Kodim pengawasan ini lah, pengawasan ya. Nanti tugas-tugasnya di antaranya Kodim pengawasan itu adalah mengkoordinasikan, membuat strategi pengawasan dan pencegahan dan sebagainya. Nanti kita terangkan. Berikutnya ini dari Trucuk, silakan dari Trucuk. Nah ini Pak Arif ini dari Trucuk. Nah ini dulu Ketua Panwas Trucuk, kalau Bu Tri Astuti dulu Ketua Panwas Kalikotes. Kemudian berikutnya yang juga cantik ini Ibu Dina Nur Hidayati SPD ini. Kalau saya pribadi memanggil Bu Guru karena backgroundnya ini seorang guru ini. Adalah Kodim, organisasi dan SDM. Ini berurusan ke rumah tanggaan, urusan kualitas SDM dan sebagainya. Nah, ini Mbak Dina ini dari Cawas. Mungkin yang dari Cawas kemarin Buri Ansor waktu gambar itu naik dekatnya ini rumahnya Burian juga Mas Setia kemarin ya. Nah ini dulu Panwas Kecamatan Cawas. Kalau saya pribadi nama Priyanto, nah, tetapi panggilan biasa Azim, Azim Priyanto, familiarnya di Klaten ini. Asli orang Gunung dari Bayak, nah seimut. Nah dari Bayak kebetulan dulu saya mantan PPK. Nah, kemudian juga diamanai diserai sebagai Kodim Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Berikutnya juga kita disupport oleh kesekretariatan, ada Orsek, Pak Suwanto SIP dari organisasi induknya dari BPBD, kemudian Bendahara atau BPP ini dari Pak Sarno SIP MSI dari induknya kantor Kesbangkol, dan Bu Murti dari Kecamatan Klaten Utara. Dan banyak sekali kita ditunjang staf-staf yang handal ini, baik dari tenaga IT-nya, baik juga dari tenaga analisis hukumnya, maupun tenaga-tenaga keuangannya. Ini semuanya tenaga handal. Kami punya staf semuanya sudah berkeluarga kecuali ada 3 yang belum keluarga. Di antaranya adalah hostnya tadi. Nah, kemudian juga kita juga ditunjang oleh juga tenaga pendukung lainnya. Ada pramusaji, security dan OB dan sebagainya. Nah ini bisa diamati, dilihat di slide yang sudah kami sajikan. Mungkin itu perkenalan awal. Kita lanjutkan untuk memantik diskusi ini. Sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, yang saya banggakan, tentunya pengawas pemilu itu apa saja yang perlu dilakukan saat bertugas atau menjalankan tugasnya. Di antaranya pengawas pemilu itu di antaranya adalah mengamati, baik secara langsung maupun mungkin dari mengamati dari di lapangan langsung atau melalui media-media dan sebagainya. Kemudian setelah mengamati tentunya kita melakukan pengkajian. Nah, pengkajian ini diantaranya apakah ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran pasal apa yang mau diterapkan dan sebagainya. Kemudian kita memeriksa apa? Memeriksa alat bukti atau berkas-berkasnya, memenuhi syarat formil, materialnya dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu menilai. Nah, menilai kalau sudah diamati, dikaji, diperiksa, kemudian dinilai. Ini melanggar pasal ini dan sebagainya, tidak adanya semacam apa dan sebagainya. Tentunya kita di dalam kerangka bekerja ini, tentunya di dalam proses pemilu ini
tentunya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut, juga teman-teman kemarin juga mendapatkan materi tentang sejarah Bawaslu. Nah, pengawas pemilu pertama kali ini dibentuk tahun 1982. Yang dulu namanya bukan Bawaslu, tetapi dulu namanya Panwas Pemilihan Umum, Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum atau Panwaslak. Nah, Panwaslak Pemilu. Nah, tugasnya ini dulu terbatas, sangat terbatas kewenangannya. Nah, dan juga anggotanya itu dari pimpinan yang mewakili pemerintah, peserta pemilu, dan ABRI dulu namanya, sekarang TNI. Nah, dulu dari unsur pemerintah, kemudian pesertanya sendiri lah, lucu lah dulu. Nah, tapi enggak, apa ini dinamika proses demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian setelah berjalannya demokrasi, tatanan demokrasi pasca reformasi di Indonesia, tepatnya di tahun 2008, 2009 itu terbentuklah Badan Pengawas yang permanen. Badan Pengawas permanen tingkat RI yang namanya adalah Bawaslu. Kemudian setelahnya itu di undang-undang tahun 2014, nah permanen Badan Pengawas di tingkat provinsi. Tahun 2009 itu Badan Pengawas di tingkat RI, 2014 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di tingkat provinsi sudah permanen. Nah, di tingkat kabupaten kota belum permanen, masih ad hoc, dulu namanya Panwaslu. Nah, Panwaslu. Kemudian setelah dinamika pasca pemilu tahun 2014 selesai, dan kemudian DPR RI menggodok sebuah rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang pemilu yang kemarin menjadi dasar kita di pemilu 2019, Undang-Undang 7 tahun 2017, yang mana salah satu isi dari undang-undang itu mengamanatkan bahwa Panwaslu yang dulunya ad hoc di tingkat kabupaten kota berubah menjadi permanen, berubah nama menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Yang mana secara resmi kemarin kita berlima ini dilantik pada tanggal 15 Agustus tahun 2018. Nah, ini baru usianya 2 tahun tapi sekarang beliling gitu, terutama tuanya ini. Nah, ini baru 2 tahun, padahal 2 tahun itu masih imut-imutnya kudunya. Nah, tapi luar biasa kiprahnya, masuk beliling itu kiprahnya di dunia pengawasan di Klaten ini sudah luar biasa kemarin itu. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan, kami berlima ini terdiri dari banyak divisi. Ada 5 divisi. Nah, di antaranya adalah divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga yang dipegang oleh Mas Arif ini. Kemudian divisi hukum, Humas, dan Datin, kebetulan saya sendiri. Kemudian divisi penanganan pelanggaran atau PP, Putri Haskuti. Kemudian divisi penyelesaian sengketa yaitu Mas Muhammad Milkan yang imut-imut itu. Nah, kemudian juga divisi SDM dan organisasi. Nah, setiap divisi ini ada koordinatornya, satu koordinatornya atau Korbis namanya. Nah, next. Berikutnya, setiap divisi ini mempunyai tugas, ya walaupun sebenarnya kita bertugas ini, kita bekerja ini adalah kolektif kolegial. Semuanya bekerja bersama-sama, tidak memandang korbis dan sebagainya. Cuma pembagian korbis ini untuk memudahkan pengkoordinasian, diantaranya apa? Diantaranya adalah korbis pengawasan dan hubungan antar lembaga ini adalah berfungsi mengkoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan program strategi teknis pengawasan pemilu dan pemilihan. Nah, kemudian pencegahan, pengawasan, agregasi pemantau pemilu dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian pengawasan partisipatif pemilu. Seperti ini, SKPP dan sebagainya. Nah, lanjut Mas. Kemudian berikutnya Humas, Hukum, Humas, Datin. Di antaranya adalah kemarin kita dilibatkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Perbawaslu, peraturan Bawaslu. Kemudian advokasi, pendampingan hukum. Kemudian analisa dan kajian hukum. Dan juga mensosialisasikan produk hukum dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini nanti bisa dibaca ini sekilas saja. Kemudian penanganan pelanggaran. Nah, ini penanganan pelanggaran ini mengkoordinasikan fungsinya adalah menerima laporan, baik temuan juga
dugaan pelanggaran pemilihan, kemudian penanganan, pengadministrasian, pengkajian, dan tindak lanjut dan sebagainya. Nah, lanjut Mas. Kemudian selanjutnya adalah divisi penyelesaian sengketa ini. Kalau dilihat dari tupoksinya ini penyelesaian sengketa di pasal 5 ayat 1 ini huruf D ini paling sedikit mungkin gitu loh. Nah, tetapi kalau terjadi sengketa luar biasa ini nanti penyelesaiannya. Nah, ini kita tidak bergeming sedikit pun karena yang menggawang itu badannya kekar gendut itu insya Allah nanti semua akan teratasi dengan baik gitu loh. Nah, ini diantaranya adalah mengkoordinasikan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu maupun sengketa pemilihan. Kenapa pemilu pemilihan tadi di depan sudah kami sampaikan, pemilu itu apa tadi, kemudian pemilihan apa dan sebagainya. Kemudian juga pengolahan basis data, permohonan, putusan sengketa dan sebagainya, lanjut Mas. Nah, kemudian yang terakhir divisi sumber daya manusia dan organisasi. Ini diantaranya adalah mengkoordinasikan fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan anggaran, kemudian seleksi anggota, panwas lu kecamatan, pengawas desa kelurahan, pengawas TPS dan sebagainya, kemudian pelaksanaan pembinaan pengawas, tata laksana kesekretariatan, pengolahan basis data, pengawas pemilu dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini diantaranya tadi tugas-tugas masing-masing koordinir. Kemudian kerangka hukum pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini diantara ada 6 paling tidak ada 6 lembaga yang terlibat di dalam proses pemilu maupun pemilihan ini. Diantaranya adalah Bawaslu sendiri, kemudian KPU selaku penyelenggara teknis, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Usaha Tata Negara, kemudian DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang ditangani dan sebagainya ini diantaranya adalah Bawaslu bisa menyelesaikan sengketa pilkada nanti. Kemudian kalau MK itu perselisihan hasil. Kemudian KPU itu nanti kalau terjadi pelanggaran administrasi kita bisa merekomendasikan, bisa untuk merekomendasikan ke KPU kalau terjadi nanti pelanggaran administrasi. Kemudian di KPU itu nanti kalau penyelenggara pemilu kita ini atau mungkin KPU dan jajarannya itu melanggar kode etik nanti yang menangani adalah di KPP. Kemudian tindak pidana pilkada nanti bisa lari ke PN atau PT TUN dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini saya kira teori ini sudah didapatkan kemarin prinsip penyelenggaraan pemilu jujur, mandiri, adil, akuntabel, Mas. Ini sudah bisa dibaca. Kemudian profesionalitas ini prinsip pemilu atau pemilihan ini berpedoman pada prinsip berkepastian hukum. Nah, kemarin kan kita setelah pilkada ini pilkada tahun 2020 kan ditunda oleh KPU tahapannya. Nah, ini kan kemarin sempat kepastian hukum kita tunggu dulu dan akhirnya tanggal 4 Juni kemarin kan sudah muncul Perpu tentang penundaan maupun lanjutan pilkada yang mana ini di Perpu ini disyaratkan dilanjutkan di bulan Desember. Ya walaupun sebenarnya ini masih mungkin debatable di pasal 201 itu 201A itu padahal secara mungkin asbabun nuzulnya pilkada ditundakan karena COVID-19. Nah, di pasal 201 itu kan jika mana COVID-19 ini belum usai, belum tuntas, ini kan bisa ditunda lagi. Tetapi kemarin hasil dari rapat dengar pendapat baik Kemendagri, DPR RI, pemerintah dalam hal ini dan juga KPU Bawaslu ini disepakati dilanjutkan di bulan Desember. Nah, kan ya mungkin ada yang menganggap ini aneh gitu, asbabun nuzulnya kemarin itu ditunda karena COVID-19, ini COVID-19 belum berakhir kok dilanjutkan dan sebagainya. Nah, tetapi ini karena kita di jajaran Bawaslu, tentunya di pengawas ini, kapanpun apa yang sudah ditetapkan oleh bersama DPR RI, KPU, Bawaslu, dan pemerintah tentang pilkada tahun 2020 mau siap tidak siap, kita harus siap tentunya nanti dengan
menimbang dan juga memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di pilkada ini nanti. Nah, lanjut Mas. Saya kira teori karya ini nanti bisa dibaca lanjut saja. Nanti kita share juga. Nah, lanjut saja. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini dan teman-teman, sebelum nanti kita akhir, nanti juga kita sampaikan isu-isu krusial yang kemarin terjadi di Kabupaten Klaten kemarin kan sempat beberapa bulan yang lalu Klaten sempat viral tentang HRS itu di dunia media sosial sampai pandemi COVID kemarin itu apakah ini Bawaslu cuma diam atau sudah melakukan apa langkah apa dan sebagainya. Kemarin kita gerak cepat walaupun kemarin belum ada laporan dari masyarakat, tetapi kita dalam hal menangani segala dugaan pelanggaran itu tidak cuma dari laporan masyarakat. Nah itu nanti dari teman-teman besok bisa melapor. Tetapi kita menangani dugaan pelanggaran ini juga berasal dari temuan kita, temuan jajaran pengawas kita. Kita bisa menemukan mungkin di media atau mungkin dari sumber apa dan sebagainya. Karena kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah, diantaranya mengumpulkan beberapa bukti, kemudian juga memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan, dan kita kemarin sudah membahas, mengkaji dan sebagainya. Nah, nanti mungkin akan secara detail, biar nanti dijelaskan mungkin tentang penanganan pelanggaran tentang hand sanitizer kemarin oleh Ibu Korbit, penanganan pelanggaran Bu Diasuti nanti mungkin di sesi diskusi ini. Nah, silakan nanti teman-teman diharapkan nanti di dalam sekolah kader pengawasan partisipatif ini diharapkan teman-teman semuanya nanti menjadi bagian keluarga besar kita, paling tidak nanti menjadi pengawas partisipatif, berani untuk melakukan dan juga mengedukasi masyarakat sekitarnya untuk sadar melek politik dan minimal melapor setiap terjadi pelanggaran, minimal itu kemudian juga menolak segala bentuk money politik dan juga tentunya adalah menyalurkan suara kita di pilkada ke depan nanti. Silakan buat teman-teman, kita ada waktu 30 menit, nanti kalau kurang waktunya nanti bisa kita sambung untuk diskusi tambahan waktu. Silakan untuk diskusi kali ini kita mulai saja biar cepat. Silakan yang mau diskusi, yang mau mengajukan pertanyaan bisa chat atau melambaikan tangan. Mungkin sudah ada yang ngechat ya, ini sudah ada yang ngechat. Di antaranya adalah apa? Silakan Mas Setio Bayu, mungkin pertanyaannya apa? Mas Setio Baik, Bayu. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak. Ini mungkin pertanyaan agak konyol ini mungkin, Pak. Kenapa pemilu di Indonesia itu, pilkada atau pemilu itu selalu diadakan pada hari Rabu itu ada alasan teknis tersendiri atau enggak ya, Pak ya? Oke, baik. Kita akan Mas Setia. Ya. Ya, Pak. Udah, itu dulu aja, Pak. Dulu ini sementara dari Mas Setia Aji. Mungkin 3 penanya dulu, silakan. Siapa lagi? Ini kami catat dari Mas Setia Bayu. Mas Yosef. Nah, Yosef Dwi, silakan Mas Yosef. Dari mana Mas? Halo Pak, udah terdengar Pak? Udah terdengar? Ya. Oh ya. Oke, selamat siang teman-teman dan saya hormati Bapak-Bapak. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait SKPP ini, tapi mungkin cukup 1 aja agar waktu lebih singkat ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini mungkin
juga agak sedikit bingung ya tentang bagaimana sih cara kerja Bawaslu dan apa hanya ada pemilu saja atau setiap hari bekerja. Untuk pembagian tugasnya juga apakah penempatan di masing-masing wilayah atau diacak atau disentralkan misalnya di kantor Bawaslu atau memang sudah diatur oleh pusat sendiri untuk berada di tempat-tempat sekitar lokasi rumah sendiri atau mungkin terkait jam kerja juga, Pak. Jadi apakah Bawaslu sudah ada ketentuan tersendiri? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, satu lagi komputer menit pertama ini. Satu lagi silakan. Siapa? Coba yang mewakili dari perempuan ini, perempuan. Mbak Yuni, ada yang mau ditanyakan Mbak Yuni Setiawati? Yang perempuan silakan, Mbak Yuni Setiawati mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak Yuni. Ya, perkenalkan. Nama saya Yuni Setiawati. Mau bertanya mengenai strategi apa yang harus disiapkan untuk melakukan pengawasan di masa pandemi saat ini, Pak. Bagus sekali pertanyaannya, Mbak Yuni. Oke. Itu aja. Nah, itu aja dulu, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Polan Harjo, Pak. Oh, Polan Harjo. Ini pengawas ini ya. Terima kasih ya. Ada 3 penanya dulu ya, kita tanggapi nanti yang tentang pembagian kerja jam nanti sudah disampaikan oleh Korbinfo SDM. Kemudian yang pertama tadi nanti juga bisa oleh Pak Ketua hari Rabu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini pengawasan dari yang ketiga tadi tentang strategi apa yang nanti diterapkan. Nah, diterapkan di pengawasan di tengah-tengah pandemi COVID. Nah, sebelum nanti Mbak Dina untuk menjawab itu nanti biar Pak Ketua sekalian jawab yang apa? Nah, baik sebelum nanti Mas Arif atau Pak Arif maupun Bu Dina menjawab, tadi ada yang mengatakan pertanyaan lucu ini kemarin diapresiasi oleh salah satu komisioner Bawaslu. Tercerdas pertanyaan ini. Nah, ini nanti bisa ditambahkan waktu nanti Mas Arif pas menerangkan di pengawasan strategi. Paling tidak mungkin teman-teman nanti bisa ditambahkan oleh Mas Arif nanti bahwa ini kan ranah untuk penentuan ini kan adalah di teknis yaitu KPU. Nah ini kenapa di hari Rabu ini banyak sekali menganggap ini hari Rabu hari yang paling efektif ketimbang hari Senin atau hari Jumat, hari kejepit dan sebagainya. Dan ini salah satu hari yang tepat untuk mungkin partisipasi pemilih itu nanti yang paling tepat di tengah-tengah hari dan sebagainya. Nah, ini nanti sedikit mungkin alasannya itu mungkin, karena ini kan ranahnya adalah ranah di KPU. Nah, nanti bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Untuk yang pertama silakan Bu Dina tentang tugas selama ini apakah cuma pilkada saja atau apa dan sebagainya dan jam kerja dan sebagainya. Terdengar ya suara saya, utamanya Mas Bayu yang dari muda. Terdengar ya? Dengar, Bu. Iya, iya. Sedikit guyon Pak Azir, kenapa selalu dilaksanakan hari Rabu? Karena hari Rabu itu tepat tanggal hari lahirnya Bu Dina Pak Azir. Jadi semoga semuanya beruntung, termasuk juga proses penghitung kenapa dilaksanakan di hari Rabu. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Yosef Dwi Purnama Wicaksana ya. Benar ya Mas Yosef ya? Namanya itu ya? Ya, dari Sumber Jombor Ceper Klaten. Ya. Tadi pertanyaannya kita bicara di sini bagaimana cara kerja Bawaslu itu? Apakah tersentral? Apakah sudah diatur oleh Bawaslu dari RI sampai dengan tingkatan tertentu?
Kemudian apa kerja Bawaslu pada saat tidak ada jadwal atau tahapan pemilu maupun pemilihan, gitu ya. Ya, perlu saya sampaikan Mas Yosa dan rekan-rekan peserta pemilu daring ya SKPP Bawaslu Kabupaten Klaten bahwasanya jajaran pengawas baik dari tingkat RI maupun sampai jajaran tingkat paling ujung ya ada jajaran yang bersifat tetap dan ada jajaran yang bersifat ad hoc, di mana kalau ad hoc itu dibentuk ketika ada tahapan pemilu seperti itu ya. Kita mulai dari jajaran Bawaslu RI, kita ada 5 komisioner Bawaslu RI, sedangkan turun ke tingkatan provinsi, untuk provinsi Jawa Tengah kita ada 7 komisioner, 2 diantaranya tadi sudah menyampaikan sedikit sambutan dan Pak Ketua juga sudah ada Pak Fajar Saka itu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada Ibu Sri Wahyuwana Ningsih dan ada Pak Rafiuddin. Ya, ada 7 komisioner. Kemudian turun di tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota dan untuk Kabupaten Klaten ada 5 komisioner. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azim, ada Ibu Siti Hastuti, ada Pak Azim Prianto, ada Pak Arifatul Rahman, ada Pak Muhammad Yunus, ada saya sendiri Jinan. Kemudian kalau untuk jajaran yang tetap sampai pada tingkatan Bawaslu Kabupaten Kota, sedangkan untuk jajaran ad hoc kita mulai dari Panwaslu kecamatan, ya. Panwaslu kecamatan di masing-masing kecamatan karena di Kabupaten Klaten ini ada 26 kecamatan dan di masing-masing kecamatan ada 3. Ya, yang terdiri dari ketua, merangkap anggota sekaligus 2 anggota yang lain. Dan di tingkat kecamatan ini juga disupport oleh sekretariat Panwaslu kecamatan. Kemudian turun ke bawah ada jajaran kita yaitu Panwaslu desa kelurahan, ya, disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten. Karena Kabupaten Klaten kita ini terdiri dari 401 desa kelurahan. Jadi 401 pengawas desa kelurahan yang kita punyai di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Kemudian nanti menjelang hari H pemungutan suara, ya biasanya sesuai dengan aturan kita bentuk H-23 ya dari waktu yang ditentukan untuk menghitung ya. Kita ada jajaran paling ujung tombaknya pengawasan yaitu pengawas TPS atau disingkat TPS. Itu disesuaikan dengan jumlah TPS yang tersebar di masing-masing wilayah, berbeda-beda ya. Untuk pemilu atau pilkada Klaten 2020 besok, KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan jumlah TPS yaitu sebanyak 2.550 TPS ya. Jadi secara otomatis nanti kita akan mempunyai jajaran ad hoc di tingkat TPS itu juga sejumlah pengawas TPS ya. Sejumlah 2.550 seperti itu. Ya, itu untuk sebaran personil ya dari jajaran Bawaslu baik tingkatan RI, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, kecamatan, desa dan nanti ada di masing-masing TPS. Jadi rekan-rekan peserta SKPP dari ini tidak perlu khawatir kemana saya akan menyampaikan ketika nanti saya mendapatkan hal-hal di masyarakat itu yang kira-kira ini menyangkut ranah pengawasan pemilu atau ranah pengawas pemilihan. Silahkan boleh datang ke kantor desa untuk teman-teman PKD kita, boleh datang ke kecamatan, boleh datang ke Bawaslu Kabupaten Klaten, halaman 3 dari nomor 30. Kemudian tadi pertanyaan
yang ikut menjadi satu dari pertanyaan yang Yusuf tadi adalah apakah kerja Bawaslu itu hanya pada saat ada pemilu atau pemilihan saja, sedangkan kalau tidak ada pemilihan berarti ya free, koko atau ngobrol-ngobrol saja dan sebagainya. Kita menjawab tidak, ya, karena sesuai dengan amanah undang-undang disampaikan bahwasanya Bawaslu mempunyai kewajiban ya untuk mengaktifkan ya atau menggerakkan masyarakat dalam hal ikut serta berperan aktif di dalam pelaksanaan. Salah satu contohnya adalah sedang kita laksanakan ini, ya, sedang kita laksanakan ini. Hanya saja kebetulan kita dalam pelaksanaan beririsan dengan tahapan Pilkada Klaten 2020, ya. Kalau yang dulu untuk Mbak Salama itu kebetulan sedang tidak ada pilkada, ya, itu juga kita laksanakan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap masyarakat itu juga mempunyai kewajiban yang sama, terbukti diantaranya di tahun 2020 awal kemarin kita telah mencanangkan ya 3 desa pengawas dan 3 desa anti money politik yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten, ya. Salah satunya ada di Kecamatan Tulur, kemudian Kecamatan Ceper, ya Mas Yusuf ada kita di Kecamatan Ceper, kemudian ada di Kecamatan Bayar, Kecamatan Jatiwarno ada, kemudian ada di Kecamatan Jatinom dan yang terakhir di Kecamatan Prambanan, ya. Nanti silakan dicek desa-desa mana saja. Kita punya 6 desa binaan untuk desa pengawasan dan desa anti money politik. Kedepannya kita berharap partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta ya dalam aktif pengawasan itu sangat kita harapkan. Ya, mungkin itu tadi ya pertanyaannya Pak Azhar, cukup ya? Oh ya, untuk kenapa hari Rabu? Ini Mas Bayu ya menggelitik dari Bapak Ibu Komisioner kenapa kok selalu hari Rabu? Ternyata selain hari keberuntungan karena tanggal lahirnya Bu Dina, ada lagi Pak Wilhan versinya bagaimana? Saya terkejut semalam ketika ada mengadakan hari Rabu dan ini ternyata sangat penting karena berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dipilihnya hari Rabu itu karena hari Rabu berada pada tengah-tengah dari aktif, bukan hari Sabtu atau Minggu yang itu merupakan libur akhir pekan. Alasannya kenapa tidak hari Senin atau Selasa atau Jumat? Kalau dipilih hari-hari itu maka ada hari yang kejepit. Dan kebanyakan orang kalau libur panjang 1 sampai 3 hari itu kemudian memilih untuk piknik keluar kota atau yang lainnya sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan, untuk melakukan coblosan, ini sangat rendah, sangat sedikit sekali. Sehingga yang paling rasional oleh KPU itu ditetapkan adalah hari Rabu. Karena hari Rabu itu Selasa masih masuk, Kamis, Jumat masuk, jadi dia akan terkesan tidak mungkin meninggalkan pekerjaan, tapi Rabu juga masih bisa libur untuk melakukan coblosan. Nah, itu salah satu indikasi kenapa dipilihnya hari Rabu, sehingga tingkat partisipasi yang menjadi barometer salah satu kesuksesan demokrasi, pesta demokrasi, ini bisa dijalankan, itu bisa berhasil. Karena kalau tingkat partisipasinya rendah, maka akan terjadi resesi demokrasi. Dan ini yang tidak kita harapkan. Resesi demokrasi ini menjadi ancaman sebuah negara demokrasi yang sudah menjadi pilihan para founding father Republik Indonesia ini. Karena kita memilih negara demokrasi, ya kita sebagai masyarakat harus terus terlibat, bukan hanya ketika pas coblosan di dalam bilik suara saja. Termasuk SKPP ini kemudian kita adakan, ini bagian dari ikhtiar kami, para penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU maupun DKPP, untuk melibatkan masyarakat terlibat aktif bukan hanya ketika di bilik suara, tapi juga ketika melakukan pengawasan partisipatif. Kita berharap teman-teman nanti tidak berhenti ketika acara SKPP ini berhenti, tapi
komunikasi terus berlanjut. Teman-teman bebas mau main ke sini untuk tanya-tanya, untuk diskusi, atau nanti juga lewat WA, lewat daring kita akan selalu berkomunikasi sehingga nanti akan terjadi kesinambungan hubungan. Kita tidak terputus hanya ketika acara ini selesai, tapi nantinya kita akan semakin lebih banyak orang yang ikut mengawasi. Karena mustahil 3 personil di kecamatan, 1 di desa, dan 5 di kabupaten, komisioner pengawas Bawaslu di masing-masing daerah, itu tidak mungkin bisa mengawasi masyarakat yang segini banyaknya. Jadi kita perlu tambahan personil pengawas partisipatif melalui kesadaran masyarakat untuk terlibat menjaga iklim demokrasi ini menjadi lebih sukses lagi. Yaitu salah satunya kita melibatkan generasi muda yang akan menjadi masa depan demokrasi Indonesia ini. Termasuk jenengan-jenengan 41 peserta dan 20.055 peserta seluruh Indonesia. Ini jumlahnya puluhan kali lipat dibanding tahun kemarin. Dan kita berharap nanti semakin banyak orang-orang generasi muda khususnya yang akan memegang entah itu nanti ada yang menjadi pengawas, entah itu ada yang jadi KPU atau di semua disiplin pekerjaan yang itu berkontribusi menjaga iklim demokrasi Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Hari Rabu itu penting, maka kita ingin mengajak panjenengan semuanya untuk menyukseskan ini, untuk mewartakan ilmu-ilmu yang sudah didapat di Bawaslu ini kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas juga ikut terlibat menjadi pengawas partisipatif yang bisa menciptakan pemimpin wakil rakyat yang berkualitas dengan sistem demokrasi kepemiluan yang bermartabat. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan yang disampaikan tentang strategi pengawasan di masa ini tentang strategi pengawasan pengawasan di masa COVID. Tentu ada beberapa hal yang perlu dalam strategi pengawasan, diantaranya kami di divisi pengawasan sebelum melakukan pengawasan pertama kali adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Maka awal kami untuk melakukan pencegahan yaitu ada beberapa sosialisasi pengawasan, sosialisasi yang kami sampaikan kepada masyarakat. Yang dulu kami menggunakan sosialisasi pengawas partisipatif, seperti kalau kawan-kawan ini adalah sekolah pengawas partisipatif, tapi kami mengadakan sosialisasi pengawas partisipatif, maka kami gunakan sosialisasi dengan cara daring. Kemudian ada beberapa media sosialisasi yang kita gunakan. Kami bersama dengan teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Klaten, kami membuat sebuah video yang berisi tentang pengawasan, berisi tentang tahapan pemilu ada yang sedang berlangsung, atau bahkan berisi tentang macam-macam dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun penyelenggara pemilu. Itu salah satu. Jadi strategi yang kami lakukan tentu akan mengikuti dengan strategi pengawasan dengan keadaan yang ada. Bawaslu Kabupaten Klaten berupaya untuk tetap melakukan kegiatan pengawasan terkait akan dimulainya tahapan pilkada di tanggal 15 nanti, tetapi juga tetap mengedepankan mengikuti protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten. Maka beberapa strategi pengawasan, beberapa kegiatan strategi pengawasan untuk ke depan, strategi pencegahan kami ada banyak hal yang kami lakukan. Itu salah satunya. Kemudian
menambah tentang jam kerja yang tadi disampaikan oleh Bu Dina. Jam kerja kami sebenarnya kalau jam kerja kantor kami dari 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan 11. Tetapi kami jajaran pengawas itu tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi kami di lapangan. Pada saat tahapan sedang berlangsung seperti ini, jam kerja kami 24 jam. Semua kalender di kalender kami, semuanya kalendernya adalah hitam semuanya, tidak ada kalendernya. Itu jam kerja kami. Jam kerja yang pada saat tahapan, tentu kalau pada saat tidak tahapan yang bisa dilakukan tadi disampaikan bahwa kita bisa mengadakan sosialisasi yang biasa kami lakukan, misalkan di Bawaslu Kabupaten Klaten punya kupas tuntas tahapan agenda pemilu. Nah, itu adalah salah satu upaya kami melakukan edukasi kepada masyarakat, memantik masyarakat, merangsang masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan, mengedukasi kepada masyarakat. Ini loh,